Yes, kita ketemu lagi dengan topik yang gak kalah serunya. Di topik kedua ini adalah berjudul Si Bangkit vs Tim Kaya Raya Unlimited, menunggu hiburan dari MU. Kan yang kedua maksudnya. Jadi ini adalah judulnya Si Bangkit vs Tim Kaya Raya Unlimited, yang juga kemarin diuntungkan dengan kabarnya bisa saling meminjam dari sesama pemiliknya, mau yang dari Arab, mau dari Eropa, pokoknya pemiliknya sesama dari PIF itu dia bisa minjam. Dan ini adalah Chelsea melawan Newcastle, di mana Chelsea kemarin juga bisa mengejutkan di laga-laga akhir sebelum jeda internasional, bisa menahan imbang City, walaupun menurut gua Chelsea juga sebenarnya layak menang di situ secara perjuangannya, secara permainannya heroik banget, tapi ya memang ada sisi weakness Chelsea yang harus ditutupi. Kemudian juga Newcastle di satu sisi lagi sakit-sakitnya karena ditinggal banyak pemain, dan sejak ditinggal banyak pemain mereka praktis banyak hasil-hasil yang negatif. Kita lihat badai jeda Newcastle langsung kerasa impactnya dari 5 pertandingan terakhir, cuman 1 kemenangan lawan MU di Piala Kebo. Ini melihat Newcastle udah benar-benar kelihatan sini weaknessnya. Mau inilah yang di prediksi dengan squad sekarang aja nggak cukup bagus, apalagi dengan ketika pemain-pemainnya cedera gitu. Kenapa? Apa yang membuat Newcastle begitu lambat dalam bergerak dalam aktivitas transfer, membeli pemain yang punya nama gitu? Sebetulnya kan added pemain dia kan gue bilang sudah cukup sebetulnya untuk bongkar pasang. Dalam artian starting 11 mengalami cedera, di bawahnya tuh bisa nggak terlalu jauh dari sisi kualitas mereka. Karena yang pertamanya juga biasa juga. Maksudnya Isak nggak ada, kalau Wilson masuk. Bruno Gomares ya, maksudnya di lini Longstaff Bruno nggak ada. Ya maksudnya dari lini tengahnya pun siapapun yang diganti tuh gue bisa sama. Kemarin Longstaff ternyata yang sekarang siapa? Lavirmento ternyata kan sayap. Dan Burn di posisi kanan, Lavirmento gantiin bisa juga. Harusnya kalau mereka 8-8-nya oke, maksudnya 11-nya itu nggak akan terlalu berpengaruh gitu. Di posisi Tonali penggantinya siapa? Harusnya nggak terlalu pengaruh gitu. Tapi begitu mereka berbarengan mengalami cedera, yang itu menjadi masalah. Sebenarnya kan ketika yang pemain-pemain didatangkan itu, kenapa gue bilang melihat Newcastle lebih positif, bahkan di awal Champions League gue menjagokan mereka maju di grup phase-nya, ya karena squadnya udah mulai lengkap. Kemarin yang menjadi masalah bagi mereka kan squadnya nggak lengkap juga, maksudnya cadangannya tuh nggak ada. Ketika pemain-pemain itu yang gue sebutin tadi mengalami cedera, cadangannya tuh nggak cukup mumpuni untuk menggantikan. Sementara sekarang udah bisa seharusnya step up untuk menjaga level permainan yang sama dengan Newcastle yang starting 11-nya. Tapi kan begitu mengalami cedera, akhirnya mulai kelabakan tuh mereka, nggak bisa memperoleh jangankan starting 11 gitu, bahkan cadangannya pun nggak bisa ngebentuk starting 11 yang bagus. Itu rasa yang menjadi masalah utama dari Newcastle. Tapi dari sisi permainan sih sebetulnya apa yang menjadi masalah di defense udah mereka bisa tambah lah, dalam artian si Botman nggak main, si siapa? Seychelles siapa tuh? Ya itu satunya Shar yang Lascelles, kaptennya. Itu bagus banget kan pas gantiin posisinya Botman. Virzi nggak suka tuh pasti. Ya tapi kemarin memang cukup bagus. Berapa pertandingan dia oke loh dari sisi defense-nya. Lawan Arsenal juga bagus. Terus lalu di depan ketika kemarin lu Alexander Isak cedera, lu nggak bisa cetak gol. Tapi kan perlahan-lahan lu bisa nyetak gol, banyak pemain yang bisa cetak gol. Si Gordon bisa cetak gol, di depannya juga si kalau Wilson menjadi top scorer mereka. Sebetulnya cukup lengkap squad mereka kalau semuanya available, tapi kan masalahnya nggak available. Tapi lengkapnya Newcastle itu menurut gua lengkap yang ya mediocre gitu kan. Maksud gua dia punya segalanya resources untuk bisa one step level lebih di atas ini gitu kan. Nanti beli banyak karena masalah FFP lagi. Oh iya. Tadi kan tenang. Pelan-pelan. 115 dugaan kan aman-aman aja gitu. Maksud gua kan apa kan itu beda, satu Dubai, satu Riyadh. Apa mungkin ini yang mungkin juga kayaknya pengen dihindari sama Newcastle gitu. Mereka pengennya kelihatannya bersih-bersih aja, nggak pengen jor-joran atau menarik perhatian kayak City gitu misalnya. Justru City pun awal-awal datangnya si Abu Dhabi Investment Group ini kan nggak langsung belanja jujuran, Ji. Perlahan-lahan. Robinho itu pun kan tahun pertama. Robinho masih eranya itu dong. Pelan-pelan. Ini juga jujuran kan Tonali dulu, nggak langsung satu tim Mbappe datengin nggak gitu ya. Sebenarnya belanja proyeksi mereka ke sana, Ji. Proyeksi ke sana, cuman pelan-pelan gitu. Dan ini bukan kayak impulsif buying gitu ya kalau sekarang bahasanya. Dan belum ada nama bintangnya gitu maksud gue. Sebenarnya Tonali bintang sih buat gua ya. Gimana ya kalau misalkan let's say dulu City gitu ya beli Robinho kan orang udah tahu Robinho, wah nih kayak the next Pele gitu istilahnya. Tonali kan ya gelandang tukang pukul dari maksudnya saya beli level Vinicius Junior gitu ya. Tapi untuk Newcastle ya bintang bagus lah dia. Tapi maksud gue kan ya kayak PSG beli Neymar gitu, atau beli dulu siapa awal-awal Ibra gitu kan, wah gitu kan. Maksudnya dulu PSG kan yang beli siapa? Ibra pertama kali eranya Ancelotti kan. Sebelumnya dong si Palermo siapa tuh? Lavezzi. Oh si Pastore. Iya kemarin Cavani kan nama Ibra itu. Cavani. Kemarin kan Pastore, Ibra,
terus yang udah sisanya siapa lagi? Udah gak ada yang bagus. Ya intinya bahwa Maxwell, City punya kapasitas untuk beli Newcastle punya kapasitas untuk beli pemain banyak, cuman emang mungkin secara bisnisnya beda sama klub-klub lain yang gue punya duit, gue punya segalanya gitu. Dia perlahan lebih pasti emang, cuman progresnya kelihatan, itu yang jelas progresnya kelihatan. Dia bisa compete dengan Dortmund, PSG dan juga Milan, tim-tim papan atas Eropa. Cuman emang sekarang ya mungkin yang gue beda sama Koci bahwa cederanya pemain ini ngaruh. Koci bilang kalau pelatih bagus mau pemainnya pada cedera stabil-stabil aja ya, mungkin gue bedanya di sini bahwa ini yang cedera Tapi bukan kalau Ten Hag nggak apa-apa. kecuali Ten Hag Apa? ya. Kalau Ten Hag nggak apa-apa. Excuse itu cuma nggak berlaku buat Ten Hag ya. ya. Cuman buat gue ya ini masalahnya cedera bukan 1-2 pemain, ini hampir satu tim dan yang cedera juga pemain penting semua. Orang bilang Dan Burn pemain mediocre, lihat begitu nggak ada. Paling penting Yes, dia, Livramento bisa gantiin. Kuat ya. Cuman beda cara bertahannya. Newcastle ini kan tiba-tiba jadi 4 back di center back semua gitu kan, dimana Trippier bisa jadi center back juga waktu itu, bahwa cara bertahannya langsung berbeda. Midfieldnya Longstaff kemarin lagi bagusnya, ditinggal beberapa pemainnya, dia main sama Willock beda sama dia main sama Joelinton, main sama Gimares, beda cara mainnya. Begitupun di depan Isak, Barnes sama Gordon, beda sama Wilson sama siapa namanya si Barnes malah udah nggak main dari awal ya. Almiron. Itu ini emang tim awal musim sama sekarang ini beda banget, dan PR-nya Eddie Howe ini nggak mudah karena jadwal pun luar biasa. Nanti menghadapi Chelsea, terus PSG, terus MU, terus Everton, terus Spurs, terus Milan. Matilah. Newcastle nih emang lagi kesian gitu, dan buat gue jadi Eddie Howe, gue take one step. Nextnya menghadapi apa? Chelsea. One game at a time. At a time gitu. Jangan nggak usah nahan pemain bahwa kita bakal keep nanti buat Liga Champions, nggak usah. Next apa? Chelsea, kalahin dulu Chelsea walaupun berat menghadapi Chelsea. Cuman ya buat gue ini tim lagi sulit. Yes, Jamal Lascelles bagus, cuman ya levelnya Jamal Lascelles gitu. Fabian Sarr butuh Botman untuk bertahan dengan bagus. Jadi ya buat gue ini tim lagi repot. Dan kalau ngeliat performa Newcastle belakangan setelah ditinggal pemain-pemain kuncinya cedera, emang buruk banget sih. Emang kualitasnya bener-bener nggak kelihatan kayak tim yang bisa lolos 4 besar di musim lalu lah. Kalau gue ngeliat di tim yang musim ini sekarang, bahkan sebenarnya di awal musim kan memang awal musim lawannya berat-berat ya. Dia ketemu City, habis itu dilanjutkan dengan Liverpool, habis itu kalah juga lawan Brighton. Itu kan lawan yang tricky semua partnya. Habis itu dia Villa juga dia ketemu, abis itu dia sempat nemu form lagi, Tonalinya akhirnya bisa padu main sama Guimares, tapi akhirnya datang masalah buat si Tonali. Jadi menurut gue ritme ketika tim yang emang skuadnya ini udah dipersiapkan untuk bisa bersaing di kompetisi Champions League, di Carabao, di FA Cup, semuanya disiapkan komposisi pemainnya kayak begini, tapi tiba-tiba pemainnya pada cedera satu persatu, dan cederanya bukan cedera yang minor gitu, datangnya itu bisa 2 bulan 3 bulan cederanya rata-rata. Jadi menurut gue ada banyak momentum mereka yang rusak banget di musim ini. Dan kalau soal kenapa pemainnya didatangkan bukannya nama-nama high profile, tapi nyatanya pemain-pemain itu emang yang paling cocok untuk skemanya Eddie Howe kalau gue bilang. Makanya gue bilang kenapa lebih oke gitu, dalam artian mereka bisa step up game mereka. Tapi gue ngeliatnya memang di Liga Champions ya, bukan di Liga. Kalau di Liga yang butuh long term, gue justru melihat tim ini akan struggle si Newcastle dengan komposisi yang lainnya jauh lebih upgrade, tapi mereka upgrade-nya nggak terlalu signifikan. Cuman gaya direct mereka akan lebih sulit dihadapi oleh tim-tim yang Eropa daratan yang lain. Gue ngeliatnya awalnya seperti itu Newcastle. Berarti dengan makin banyaknya dia beli pemain kayak gini kan berarti ini proyeknya Eddie Howe dong. Iya. Bukan Eddie Howe pelatih transisi sebenarnya kan. Lu melihatnya ini Eddie Howe pelatih transisi atau emang dia akan proyeksikan selama dia masih bagus akan tetap dipertahankan gitu? Kalau untuk Newcastle cocok. Gue bilang ini pelatih yang emang lu ngebawa tim dari posisi 19 ke posisi. Atau justru karena tahu karena pelatihnya Eddie Howe dia nggak nyari pemain bintang. Iya, dia kan bisa work dengan sebelumnya apa Bournemouth. Iya, dia bisa Degradasi, oke lah. Iya, walaupun dia bisa ngebentuk tim ini sebelum degradasi kan. Ngebentuk tim ini yang menyulitkan semua jadi tim. bahkan kadang-kadang jadi calon pelatih timnas Inggris dulu kan. Bahkan ke Arsenal, bahkan disebutkan Eddie Howe juga kan waktu itu. Wah, hancur sih Arsenal kalau yang kayak gitu. Jadi gua ngeliat cocok dalam artian pemain-pemain yang dia pilih, gaya main yang dia pilih, pola pergantian skema yang dia pilih, emang saat ini yang paling cocok untuk Newcastle dengan pemain-pemainnya. Kalau emang targetnya Newcastle untuk seperti ini aja. Ya itu maksud gua, ketika dia pengen nyari pemain-pemain bintang, gua rasa Eddie Howe nggak akan treatment tepat, untuk gitu pemain yang punya kaliber yang seperti diinginkan oleh fans Newcastle pada umumnya, dengan kapasitas keuangan yang Newcastle punya, gua ragu Eddie Howe bisa menangani itu. Kita nggak pernah ragu lah soal dulu Brighton siapa pelatihnya ke Chelsea? Potter. Kita nggak pernah ragu juga. Mungkin sama-sama jago seperti Eddie Howe juga. Cuman saat dia menangani nama-nama besar,
nama besar kelihatan di beda ruang cerita ganti dia tuh ya. kehilangan apa ya? Dan Kehilangan. pressure-nya pun makin besar dari manajemen. Yes. Kalau misalkan let's say lu beli Mbappe gitu, mana hasilnya gitu kan? Ya, Ya, walaupun pressure besar. Kalau sekarang kan manajemennya udah puas-puas aja kelihatan Dan kan. manajemen Newcastle juga bilang kita backup Eddie Howe semaksimal iya. mungkin. Cuman gue nggak tahu nih apakah Newcastle pengen di level ini aja, apa Iya. pengen lu compete Itu kayak yang lebih gue tinggi. masih penasaran nih, Yes, yes. ambisinya dari manajemen Ambisi, Newcastle. yes. Secepat apa untuk menargetkan mereka pengen berkiprah di Premier League maupun juga Kalau Eropa. sejauh ini bener kata Mas Haryo, Newcastle Ya, pelan-pelan bagus ya. banget. Kita pindah ke lawannya Chelsea yang juga Chelsea. kemarin tadi gue sempat menyinggung di awal ketika lawan City. Gue bahkan udah lama gak ngeliat Chelsea main seheroik ini, mungkin terakhir eranya Didier Drogba kali yang benar-benar bisa main fight semua dari belakang sampai depan, dan Sterling dan Gallagher sih terutama gue juga kaget. Sterling musim ini juga melihat makin kencang, tapi Gallagher yang gue menilai wah ini orang pemain Makin lengkap. bisa Yes, lebih makin ya lengkap. lebih smart juga Mas. Iya. Decision makingnya lebih matang, lebih pintar dalam membaca read the game ya. Lu melihat dua pemain ini penting banget, apalagi dia jadi kapten Iya, kemarin kan ketika iya. ada yang keluar. Serius James Ini keluar dia dia kapten. lengkap sebagai pemain. Ya tadi lo sebut atributnya, semuanya lah. Gaya mainnya, first touch-nya itu yang paling buruk kan. Kita lihat di musim kemarin Iya, iya. sampai akhir-akhir udah mulai kelihatan dikit gitu. Cuman masih buruk banget dah first touch-nya, positioning dia, teman di mana, dia di mana. Teknik lah ya. Terlalu jauh lah. Dari posisi itu jauh sudah membaik. Dari posisi decision making juga jauh membaik. Kapan dia harus masuk, kapan dia harus jemput ke bawah, kapan dia harus ngoper, kapan dia harus berduel, itu udah nunjukin pemain ini udah klop banget di lini tengah. Cuman yang gua melihat Chelsea udah mulai stabil ya ketika di tengahnya itu udah mulai jalan. Ya Enzo si ini sama masuknya Caicedo. Itu kan yang jadi masalah ketika Enzo jadi orang nomor 6-nya, Iya. ya lu nggak akan kemana-mana, Chelsea nggak akan kemana-mana. Dia butuh Enzo lebih Lebih ke ada depan, Caicedo di sana ya. lebih ke depan, dan itu jauh lebih kelihatan ketika Caicedo masuk. Gallagher sama si itu bisa Enzo. lebih progresif pas ke depannya, dan gue selalu melihat Chelsea ini akan kelihatan Chelsea yang gue pengen lihat. Chelsea yang dari sisi permainan emang belum sempurna, di setiap gamenya belum sempurna, tapi udah mulai kelihatan apa yang mau diinginkan oleh si Pochettino itu. Main dari wingnya seperti apa, main dari tengahnya seperti apa, di depannya kayak apa, itu udah kelihatan gaya mainnya Chelsea, dan ditambah determinasinya. Ya menurut gue yang tadi lo tanya, yang penting siapa ya, dua pemain itu ya salah satu yang Sama Thiago Silva sih gila penting banget. Thiago Silva di belakang, iya. Tapi yang betul-betul menjadi penentu ya, penentu untuk perubahan Chelsea di offense-nya Sterling, di tengahnya Gallagher. Dan ini kita ngelihat juga di lini depan sebenarnya ada Nicholas Jackson, tapi gue terlepas dari Jackson, selain Sterling masih meragukan beberapa pemain kan, kayak Modric nggak bisa konsisten. Modric semua meragukan lah. Palmer pun gue juga orang pada ngangkat-ngangkat, tapi gue melihat Palmer ini ya pemain yang belum jadi gitu, masih belum finish produk, masih butuh Oh, iya waktu dong, gitu. pasti. Tapi Cuman gue usia- belum menilai ini usia- akan bisa menjadi pemain yang cepat bisa memberikan efek instan buat Chelsea. Lu tuh gimana? Di lini depan. Mental dia punya. Mental ya, tapi Mental secara kualitas masih Di jauh sih. umur segini Ji, yang penting mental dulu. Bahwa lu tetap cooling down, lu tetap down to earth, lu tetap fokus ke bola. Di umur segini banyak yang hingar-bingar namanya hal-hal nggak penting soal di luar sepak bola, tapi Cole Palmer menunjukkan dia bisa di situ, fokus, ditaruh di kiri bisa, ditaruh di kanan bisa, ditaruh di tengah juga bisa. Palmer sama Colwill lah dua itu ya. Kalau sih, oh ya kalau keren sih. Iya, luar Dua-duanya biasa. ketika juara U21 ya Iya. kelihatan sih emang. Jadi buat gue kalau umur segini gue juga belum melihat pemain yang udah komplit, Ji. Pasti masih ada kurangnya. Tapi gue pertanyaan gue sumber golnya dari mana gitu, karena Sterling kelihatan banget ngegendong. Kalau Nico Jackson kan ya tau lah tapin player kan, tapi maksud gue ketika Sterling lagi buntu kirinya tuh sering banget hilang gitu, nggak ada orang yang bisa nyetak gol, tengahnya pun juga nggak banyak bantuan kecuali Tapi di tapin dua golnya game tuh. terakhir kiri kanan hidup, Ji. Sterling dan juga Palmer lumayan Palmer oke. mati lah menurut gue. Ya karena Babak kedua ya terutama Oh, hilang iya, Palmer iya. menurut gue. Gini, Selain penalti. waktu menghadapi City itu, nah ini bisa kasus sama kayak Liverpool. Ada Caicedo dan juga Enzo yang bisa motong bola, Ji. Iya. Itu yang beda dengan Liverpool. Midfield ini bagus banget di saat serangan balik langsung ke Sterling, langsung ke Palmer. Iya. Ini lumayan bagus gitu. Sementara banyak tim kayak Liverpool juga nggak punya holding midfielder yang bisa motong bola. Kalau soal kita bicara soal kualitas pemain, mungkin 11-12. Cuman siapa yang bisa motong itu dulu. Nah, menghadapi Newcastle nanti mungkin midfieldnya nggak akan sebagus City. Iya. Mungkin di game kali ini City bukan Chelsea bukan tim yang lebih inferior dalam penguasaan bola. Mungkin si Newcastle lebih menunggu, lebih Atau setback. justru juga ya malah kesulitan Chelsea juga lawan Newcastle yang mainnya makanya nunggu ya. jadi mungkin Chelsea menguasai di sini walaupun main di St James Park ya. Chelsea lebih Tapi menguasai. Chelsea build up-nya juga jalan. Makanya Iya, jadi build Chelsea up. mungkin menguasai jalannya laga, lebih berani untuk melakukan passing dan dia bisa menguasai jalannya laga. Masalahnya Newcastle ini serangan baliknya juga bagus. Bisakah Chelsea bermain fokus terus? Passing bola tetap aman karena Gallagher kalau tim semuanya bagus, dia ikutan bagus. Dia bukan pemain yang satu, dia bisa nonjol saat pemainnya lagi pada jelek. Sterling kayak lu bilang tadi bisa gendong. Saat pemain lagi pada jelek, dia bisa bagus sendiri. Kenceng banget. Gallagher ini enggak.
Kemarin tuh lawan Chelsea City emang satu tim juga pada bagus semua. Even Thiago Silva pun juga bagus. Disasi pun juga bagus. Gallagher secara teknik ini orang biasa banget. Dia penempatan posisi aja bagus gitu. Pekerja keras tapi sih teman Pekerja keras, Iya, yes. tapi temennya dua di tengah nggak pernah main jelek. Enzo Caicedo tuh Caicedo pernah main jelek, Caicedo Mas. 2 game pertama. Di awal-awal. Iya, Dua game pertama jelek. Selebihnya udah oke. Iya, selebihnya Makanya iya. gue setuju sama lu karena dua pemain ini beneran menjadi pemain yang bisa motong bola untuk melakukan serangan balik pada nantinya. Kalau kita bahas serangan balik, bahas dulu juga siapa yang motong bola gitu. Nah, ini Chelsea bagus banget Punya. lengkap karena punya serangan balik dan punya orang yang untuk menerima. Di kiri ada Sterling, di kanan ada Palmer. Ini udah enak banget Chelsea. Dan sebenarnya kalau ngeliat Caicedo bisa sebagai breaker lah istilah sebagai breaker itu emang yang udah yang Chelsea harapkan dari seorang Caicedo. Harusnya Karena Liverpool ini tuh. lihat di Brighton kan emang mainnya begitu kan. Livianya Dia bisa. harusnya Liverpool. Harus dua-duanya diambil sama Chelsea bahkan. Gue bikin kesel Dua-duanya diambil. Kayaknya dua-duanya nggak mau. Harusnya ke Liverpool aja. Bahkan ke situ. Wah, itu Jadi kalau ke orang Liverpool. Chelsea. Caicedo kalau ke Liverpool. Waduh. Beda cerita. Tapi Maksudnya let's say jadi tadi Banser, Mas tadi. Panji ada good point banget. Kadang di sisi kanan udah bagus tapi kadang di sisi kiri nggak Iya. bisa diimbangi Kayak nggak dengan imbang, iya, kadang nggak imbang. Tapi kalau dia lihat sekarang skuadnya Chelsea, Engkunku udah mulai balik lagi. Menurut gue ini akan jadi game changer Kapan di Engkunku sistem balik Chelsea. Udah bisa latihan, Awal ya, tahun udah dia latihan. latihan. Bukannya awal tahun. Engkunku udah Ya, latihan. Tapi latihan ringan kan masih Dan sekarang. dia Kita belum pernah lihat nguku main loh. Jadi jangan terlalu dan gue Di ngeliat dia preseason. di preseason season, come on. kalau secara Keren tapi. secara Bagus format banget. Gue suka banget. Oh, Timo Werner juga bagus preseason. beda lah, juga bagus. itu. Mudrik. Itu enggak. Enggak ding, Mudrik jelek juga preseason. Oke, Mudrik gue 1 bilang gol doang. Engkunku bakal mungkin akan ngerasa kayak ini orang selayaknya nggak pernah hilang lah ketika kembali ke Chelsea. Harapan gue begitu karena dia punya kualitas yang oke. Tapi kalau untuk skuad Chelsea sekarang tadi Caicedo udah mulai top perform lagi. Selayaknya dia waktu main di Brighton. Tapi kalau lihat di Sterling sendiri gue ngeliat ada perubahan peran yang signifikan banget dibandingkan musim lalu. Bahkan ketika dia bersama City juga kan biasanya di Liverpool dia eranya lebih banyak dribble. Di City dia lebih banyak tap in, lebih banyak sebagai kreator. Tapi sekarang peran dia untuk dribble nih lagi kembali lagi nih. Menurut gue ini Tapi salah milih-milih satu juga kan sepertiga Iya. terakhir lah dia. Iya, iya. diperhatiin juga momen-momentumnya. Tapi kaget gue makin tua malah makin kenceng ya. Iya, Kagetnya gimana Ji? Hah? Kagetnya Ji? Kagetnya gimana? Pace-nya dia kan nggak pernah hilang selama ini. Emang di City itu emang sistemnya dipermainkan secara di begitu. City, iya. Tapi Kalau ketika pace itu berarti sekarang Pace ya, Pace pace. PR-nya Chelsea itu cuma di kanan sih. Iya. Mau lo Gusto Mati lah malah Gusto. Tapi Rhys James main kan atau nanti. Rhys James. Tapi jelek masih Bisa. kemarin masih jelek karena Kalau dia Rhys- belum kelihatan belum iya, fit, iya. belum dapat ya. Dan PR-nya Rhys James ya itu nggak bisa keep up 90 menit atau 2 game 3 game dia biasanya selalu hilang-hilangan lagi, cedera datang lagi. Itu Ya udah masalah 20 menit prediksi skor. banget. Prediksi 2 sama skor Chelsea. Udah ada yang seri lagi. Dua sama. Lu? Lu seri juga enggak apa-apa. Ya, Seri sama. gue. Seri satu Gue sama. juga seri, kalau gue bagi. 2 sama deh. Chelsea. Chelsea. Skor meyakinkan, skor tipis. Positif, skor tipis sih. Skor tipis. Itu dia dari win-win. Newcastle dan lawan Chelsea. Abis ini kita juga masih ada preview dari pertandingan yang gak kalah serunya. Selain satu ini.